Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Kami ucapkan terima kasih kepada ayahanda dan bunda yang telah berkenan memberikan waktu yang sangat efektif bersama-sama di dalam Bimtek Kelas Pintar. Tentunya pada kali ini yang akan diinformasikan oleh langsung narasumbernya. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita buka terlebih dahulu tentunya perjumpaan kita kali ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mengacu untuk agenda kita berikutnya, kita akan perdengarkan terlebih dahulu, kita akan mendengarkan informasi ataupun sambutan dari ayahanda kita, yaitu ayahanda Ustadz Sulistiawan Sarjana Agama sebagai kepala sekolah yang akan membantu kita untuk mendapatkan informasi akurat sebelum informasi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Rindo Erlangga. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada ayahanda Ustadz Sulistiawan. Oleh tafadhol Mas Ustadz. Terima kasih Mr. Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ayah bunda siswa-siswi SD Islam Arab. Yang saya hormati juga Bu Dewi selaku manajemen dan Miss Nunik selaku Ketua Yayasan Dian Karya, serta rekan-rekan guru yang alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa kembali berkumpul bersama melalui Zoom Meet ini untuk kegiatan Bimtek Kelas Pintar. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Info Pak, takutnya nanti dan salam juga. Nantiasa tercurahkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ayah bunda yang saya hormati dan banggakan, alhamdulillah dengan izin Allah ya telah berakhir ya, kemarin ya kegiatan penilaian akhir tahun semester genap. Nah, kita tinggal prosesnya saja, nanti tinggal menuju pembagian rapotnya insya Allah pada tanggal 17 dan 18. Dan nanti kita akan masuk di tahun ajaran baru 2022-2023 dengan kurikulum yang baru yang sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka. Gitu ya. Kenapa kurikulum Merdeka ini diadakan? Memang kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang sifatnya pemulihan dari 2 tahun kemarin gitu ya bunda ya, yang kurikulum 13 itu tidak berjalan maksimal sehingga muncul kurikulum semi kurtilas, kurikulum 13, yaitu bagian mana saja yang bisa digunakan gitu ya. Dan sampai saat ini pemerintah mengeluarkan kurikulum Merdeka atau IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Gitu. Nah, ya bunda semuanya, untuk menyambut antusias semangat ya, pemerintah dan juga kita semuanya mengenai kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka, maka SD Islam Ar-Rasyid pun akan meningkatkan kualitas pembelajarannya pun ya, dari yang sifatnya mungkin tradisional kepada yang modern gitu ya, yang sifatnya yang biasa-biasa saja mungkin sekarang yang bersifat digital, nah, gitu ya. Nah, diantaranya ke penggunaan buku gitu ya ayah bunda semuanya. Jadi pada tahun ajaran 2022-2023 yang kita biasa menggunakan buku cetak ya, kita tidak gunakan lagi, kita menggunakan buku elektronik yang di dalamnya ada di kelas pintar. Nah, kenapa kita menggunakan kelas pintar gitu? Memang mudah-mudahan ya platform kelas pintar ini bisa
meningkatkan kualitas semangat belajar siswa gitu ya bundanya, di mana setiap perkembangan pendidikan, nah itu pasti akan terus meningkat gitu ya. Yang tadinya buku kemudian pindah ke digital gitu ya. Dan digital ini kita bisa lebih banyak lagi, bisa lebih mengajak siswa kita lagi, tidak hanya buku saja, tapi ada video, kemudian juga ada mungkin YouTube dan lain sebagainya. Yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Pak Rindo gitu ya, sebagai pengajar dari kelas pintar. Nah, ayah bunda, kenapa ini harus kita lakukan? Memang dunia anak-anak kita sekarang berbeda dengan yang dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin digital ini tidak terlalu dilihat gitu, tapi pada saat pandemi dan kedepannya ya yang jelas yang terlihat adalah dunia digital gitu ya. Bisa jadi apa yang ada sekarang pada saat nanti anak-anak kita dewasa itu tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi yang kita siapkan adalah anak-anak yang siap ataupun melek dengan digitalisasi gitu ya bunda ya. Yang jelas perangkatnya tidak jauh dari handphone atau komputer. Nah itu. Jadi kita bisa mengarahkan anak-anak kita yang tadinya mungkin komputer atau HP yang sering digunakan itu adalah banyak main gamenya, ya, maka akan kita arahkan untuk banyak belajar di sana. Karena yang positifnya pun ya sangat banyak sekali gitu ya, melalui HP ataupun melalui komputer gitu ya, melalui internet. Mudah-mudahan nanti dengan penjelasan Pak Rindo ya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan sekolah gitu ya, yang bisa meningkatkan kualitas digitalnya siswa, dan juga bisa terus berkembang ya, dia bisa terbang terus, jangan sampai siswanya bisa terbang tapi tidak diajak terbang gitu ya ayah bunda semuanya. Yang jelas anak-anak kita sekarang sudah pada pinter semua, megang HP-nya juga. Ini tinggal kita arahkan nanti bagaimana cara menggunakannya agar ya ini mereka pengetahuan mereka terlatih, terasah dengan baik gitu ya bunda. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bersiap diri, ayah bunda, guru-guru juga, serta juga dari kelas pintar untuk mendampingi terus anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang hebat gitu, anak-anak yang berjaya di masanya gitu ya, anak-anak yang melek digitalisasi gitu ya. Jadi tidak anak-anak yang tertinggal gitu ya dengan kemodernan zaman. Terima kasih Mr. Ridwan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih kami ucapkan pada yang Mbak Ustadz Sulistiawan sebagai prolog yang tadi kita tekankan kembali, perlu diulang kembali sedikit agar kita semakin memahami bahwasanya, mohon izin ayah dan bunda dan juga setelah SD Islam Marasid, bahwasanya tadi di garis bawahi kegiatan ini adalah sebuah pengenalan ataupun bintek dengan platform miliknya Kelas Pintar yang nanti akan di dalamnya pada unsur informasi tentang e-book dan learning management system. Kenapa demikian? Karena mengadopsi dari kurikulum Merdeka ataupun dalam proses pemulihan untuk implementasinya. Oleh karenanya, dari sisi tradisional kita perlu menjadi modernisasi ataupun menuju ke era digital. Kemudian apa saja yang didapatkan? Nanti akan banyak disampaikan oleh Bapak Rindo Erlangga sebagai fasilitator, yang tentunya nanti akan banyak media interaktif yang akan beliau sampaikan. Lalu apa saja agar meningkatkan kualitas dan juga kuantitas. Demikian Ayanda dan Bunda, sedikit uraian sederhana yang kami padatkan dari yang telah disampaikan oleh Ayanda Ustadz Sulistiawan. Baik, tanpa berpanjang kalam, tentunya waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 56 menit, kita akan menyimak serta memperhatikan dan mencermati yang akan disampaikan oleh Bapak Rindo Erlangga sebagai fasilitator dari Kelas Pintar. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Rindo. Terima kasih banyak Pak Ridwan selaku host ya untuk acara edukasi orang tua. Oke, terima kasih Pak. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rindo Erlangga. Saya dari tim trainer Kelas Pintar yang akan memberikan penjelasan
dan juga saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya sama Pak Dudi. Halo Pak. Iya, halo Kak Rindo. Ya. Nah, oke, mungkin acara selanjutnya ke depannya nanti saya akan menjelaskan beberapa pengenalan tentang produk kami, yaitu kelas pintar yang akan nanti digunakan oleh anak ayah bunda dan juga untuk pembelajaran 1 tahun ke depan. Dan nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Dudi untuk beberapa pengenalan tentang kelas pintar secara umum. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Dudi. Kak Rindo sepertinya nggak please ya. Ya, Suaranya putus-putus Kak Rindo. suaranya putus-putus, sinyalnya ya, bentar. Ya, Pak Dudi, saya persilakan untuk penjelasan. Baik, ya, terima kasih Kak Rindo. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin yang saya hormati Ustadz Sulistiawan beserta dengan jajaran dan juga pihak yayasan dan juga jajarannya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati juga ayah bunda ya, orang tua wali siswa dari kelas 1 sampai dengan 3 ya untuk SD Islam Ar-Rasyid. Kemudian tentunya untuk adik-adik sekalian ya yang saya cintai dan saya banggakan juga ya. Mohon izin saya perkenalkan diri, nama kakak Dudi ya. Di sini kakak tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Rindo ya. Jadi kami dari tim field counselor ya, atau mungkin bisa dikatakan juga sebagai tim trainer dari kelas pintar yang dimana nantinya ya kita akan mendampingi ya kepada sekolah ya, kepada adik-adik siswa dan juga kepada ayah bunda ya selama dalam penerapan aplikasi kelas pintar ini, seperti itu ya. Tentunya di sini tadi sudah disampaikan juga ya secara jelas oleh Ustadz Sulistiawan beserta dengan Ustadz yang lainnya juga ya, bahwasanya ini merupakan inisiasi juga dari pihak sekolah ya. Tentunya di sini pihak sekolah sudah sangat menyadari ya bahwasanya saat ini kita sudah berada dalam era digital namanya, seperti itu ya bunda ya. Nah, tentunya di sini mau tidak mau ya kita ya sebagai orang tua ya tentunya di sini kita harus mempersiapkan juga nih ya kepada anak ataupun putra-putri kita ya, supaya anak-anak kita pun juga melek teknologi, seperti itu ya. Nah, tentunya di sini atas dasar ya inisiasi ini pun ya pihak sekolah tentunya menyadari ya ingin siswa-siswanya juga bisa bisa melek teknologi sejak dari dini mungkin, seperti itu kira-kira ya Pak ya. Iya. Gimana? Halo. Ya, silakan dilanjutkan Pak Dudi. Oke, mohon izin suara saya terdengar cukup jelas, Ustaz? Jelas, sangat jelas. Terdengar. Alhamdulillah ya. Terdengar ya. Iya, baik. Nah, di sini ayah dan bunda sekalian ya, jadi untuk kelas pintar ini sendiri ya, jadi ini merupakan salah satu platform pendidikan berbasis teknologi ya. Nah, tentunya di sini kalau kita berbicara tentang teknologi ya seperti itu ya. Ya seperti yang kita sama-sama dari saat ini ya, kita sama-sama akui saat ini ya, memang kita sedang berada di zamannya teknologi ya, karena segala sesuatunya ya semuanya sudah diterapkan juga dengan teknologi ya. Sekarang banyak sekali ya produk-produk hasil dari teknologi ya yang bisa kita rasakan ya, yaitu manfaatnya secara langsung, seperti itu ya. Dari berbagai aspek dalam kehidupan kita pun ya kita sudah kita sudah bisa merasakan ya hasil-hasil dari produk teknologi tersebut. Misalkan ya mungkin dari bidang kehidupan yang biasa kita rasakan sehari-harinya, misalkan ya
dalam keseharian, misalkan dalam bidang lifestyle ya, gaya hidup, misalkan untuk keperluan berbelanja begitu ya, ataupun untuk keperluan transportasi dan sebagainya ya, semuanya sudah dalam bentuk teknologi ya. Pun tanpa terkecuali juga tentunya di dalam bidang ataupun aspek pendidikan ya, seperti itu. Jadi seperti yang kita sama-sama rasakan ya, lebih lagi ketika kemarin masa pandemi ya, di mana Zoom ya, ataupun Gmeet dan sebagainya ya, itu pun juga merupakan salah satu produk dari teknologi seperti itu. Nah, kemudian seperti apa ya untuk platform pendidikan berbasis teknologi yang tentunya yang bisa kita katakan ya mungkin efektif ya, tentunya di sini di antaranya yang bisa memenuhi segala kebutuhan ya untuk siswa ya, ataupun juga untuk guru, untuk sekolah, dan juga termasuk untuk orang tuanya ya. Jadi semuanya kita namakan apa yang kita istilahkan sudah terintegrasi ya Bunda ya, seperti itu. Nah, seperti halnya di sini untuk kelas pintar pun ya, seperti di sini ya Bunda bisa lihat juga di tampilan layar tersebut ya. Jadi di sini kita sudah mengintegrasikan ayah Bunda ya. Jadi antara sekolah ya, siswa, guru, dan juga orang tua ya. Nah, di mana nantinya dengan kelas pintar di sini ya, beragam aktivitas yang biasanya dilakukan baik itu oleh siswa ataupun oleh guru dan juga termasuk orang tua, yaitu nanti bisa juga dilakukan melalui platform berbasis teknologi kelas pintar ini. Gitu kira-kira ya Bunda ya. Jadi misalkan kalau untuk kebutuhan siswa ya, tentunya kebutuhan ataupun kewajiban anak sebagai siswa di sini tentunya adalah belajar ya. Nah, di sini pun kita sudah siapkan ya dengan lengkap ya berbagai materi ya yang nantinya akan dibutuhkan oleh siswa-siswa kita ya, oleh putra-putri kita tentunya untuk belajar seperti itu ya. Nah, di situ di mana nanti misalkan setelah jam pelajaran sekolah ya, siswa bisa lanjut ya belajar secara individu ya di rumah misalkan ya, masih banyak sekali waktu luangnya. Nah, bisa dimanfaatkan ya belajar dengan menggunakan materi-materi yang ada di kelas pintar ini seperti itu. Begitu juga ya, siswa juga di sini bisa banyak berlatih karena di kelas pintar juga sudah disediakan ya beragam soal-soal latihan ya dengan adanya bank soal di kelas pintar, sehingga siswa bisa banyak berlatih ataupun latihan-latihan soal ya, sehingga tentunya nanti ke depannya siswa akan semakin siap tentunya ketika nanti harus menghadapi ujian-ujian gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya. Nah, tentunya di sini untuk materinya pun di sini kita sudah sesuaikan nih, sudah sesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri ya. Nah, mungkin tentunya di sini ada sebagian siswa yang mungkin cenderung lebih lebih menyukai ya ketika mereka itu mempelajari suatu pelajaran misalkan yang ditayangkan dalam bentuk audiovisual ya. Nah, di sini kita sudah siapkan juga ya Bunda ya. Jadi kita ada materinya yang dalam bentuk video ataupun audiovisual ya, seperti halnya ya kita sedang melihat tayangan misalkan di YouTube ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, karena biasanya ya mungkin karena berdasarkan penelitian juga sebetulnya ya Bunda ya. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak itu ya khususnya di usia muda ya, biasanya mereka akan lebih cepat memahami ya, lebih cepat menangkap ketika mereka itu melihat langsung berupa tayangan video ya. Jadi ada penjelasan melalui audionya, begitu juga ada tayangan berupa visualnya gitu ya, dibandingkan mereka mempelajari ya materi-materi dalam bentuk teks ya ataupun bacaan-bacaan ya. Nah, mungkin kalau misalkan mempelajari hal-hal dalam bentuk teks ataupun bacaan-bacaan mungkin sehari 2 hari masih ingat mungkin ya, tapi misalkan besok atau lusa ya atau seminggu kemudian ya biasanya akan lupa begitu ya kira-kira ya. Lain halnya kalau misalkan melihat tayangan berupa video ya, jadi mereka akan langsung memahami ya, langsung mengamati ya apa yang ditayangkan dalam video tersebut sekaligus mendengarkan apa yang dijelaskan melalui penjelasan yang keluar dari audio tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi
Itulah ya yang nantinya sudah kita siapkan yang ada di kelas pintar ya untuk menunjang semua kebutuhan ya untuk siswa-siswa pada khususnya gitu ya. Begitu juga kalau untuk guru ya di sini kita sudah siapkan juga ayah bunda ya beserta dengan ustadz ustazah pengajar di SDA Rashid ya. Di sini juga sudah kita siapkan untuk materi-materinya ya yang bisa digunakan sebagai bahan tambahan referensi ya untuk bahan ataupun sumber mengajar nantinya kepada siswa-siswi di kelas ya. Tentunya ini bisa menjadi opsi juga nih ayah bunda ataupun ustadz dan ustazah ya ketika nanti melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas yang mungkin bisa menjadi opsi ya alternatif misalkan menggunakan infokus ya ataupun proyektor ya sehingga nanti bisa ditampilkan materi-materi yang ada di dalam kelas pintar gitu ya. Jadi mungkin ya tidak untuk kegiatan mengajarnya tidak monoton ya seperti itu. Jadi mungkin ada diselingi dengan tampilan-tampilan ataupun berupa video yang ada di kelas pintar ini. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Sampai di sini barangkali sudah cukup jelas ayah bunda dan ustazah. Ya, baik. Terima kasih Pak Dudi sudah memberikan uraian sederhana tentang informasi terkait mulai dari muamalah hingga tadi transportasi financial pendidikan dan juga integrasi dan interaktif dari media kelas pintar ini untuk platformnya. Baik, tanpa berpanjang kalam kita sampaikan terlebih dahulu. Karena agar dialog ini interaktif, menjadi dua sisi. Apabila ayahanda dan bunda memiliki pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan karena waktu kita terbatas. Karena nanti materi ini akan diakhiri tepatnya pada pukul 11.30. Kemudian nanti akan ada diberikan sesi tanya jawab. Tapi apabila ada yang menginginkan lebih dahulu, lebih awal untuk menanyakan terkait tentang platform ini, kita terbuka. Jadi tinggal raise hand saja, nanti kami akan berikan kesempatan untuk berbicara. Bagaimana ya dan bunda? Ada mau pertanyaan terlebih dahulu? Ya, silakan. Mungkin ada ayah bunda yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum mungkin kita lanjut. Ya, jadi hari ini sekaligus juga kegiatan BIMTEK juga Ustadz ya. Baik, siap Kak Dudi. Kegiatan BIMTEK untuk penerapan kelas pintar khususnya bagi siswa dan juga orang tuanya ya Ustadz ya. Siap. Itu ada dari Bunda kelas 1 Mr. Ridwan. Baik, ya. Kalau tidak salah yang dengan Bunda Ria. Bunda Ria dipersilakan. Bunda Ria ya. Silakan Bunda Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya untuk Pak Ustadz Iwan, Kak Ridwan, Kak Ridho, dan Kak Dudi. Saya cuma mau bertanya, kalau media yang tepat dan nyaman kira-kira untuk digunakan anak-anak lebih baik apa ya Kak, yang sangat lebih mudah operasinya antara web dan aplikasi Android-nya? Apa lebih enak dikasih laptop dan HP atau tab kira-kira gimana? Dan kalau misalnya ini dari aplikasinya itu bisa di-set nggak durasinya berapa lama supaya tidak terlalu terpapar sinar birunya ya? Udah gitu nanti kira-kira kalau dari sekolah tetap ada bimbingan belajar menulis nggak? Karena kan sekarang aja jumlah anak-anak untuk menulis sendiri itu sangat sedikit ya untuk tugas-tugas menulisnya. Jadi sebagai ibu kelas 1 saya ngelihat tulisan anak saya kok masih belum ini gitu. Jadi apalagi nanti sekarang pakai semuanya serba digital kan lebih tidak terlatih lagi ya untuk menulisnya. Begitu kira-kira. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ria. Mau dijawab langsung oleh Kak Aldi atau kita tampung terlebih dahulu? Pak Rindo silakan. Silakan. Jawab untuk penggunaan lebih nyaman apa? Kalau menurut saya untuk penggunaan untuk anak bunda ya, untuk yang masih berusia sekitar 7 tahun atau masih kelas 1, saya menyarankan untuk menggunakan aplikasinya saja.
karena memang untuk pengoperasiannya lebih mudah dibandingkan dengan website. Kalau untuk penggunaan gadgetnya, saya menyarankan untuk menggunakan tab ya, karena memang lebih besar tampilannya. Kalau dari handphone takutnya dia terlalu dekat, jarak pandangnya dari handphone dengan mata, itu nanti bisa merusak. Kalau untuk set atur waktu, itu dari aplikasi masih belum tersedia. Jadi kalau saran saya menyarankan menggunakan aplikasi saja terlebih dahulu, tapi di beberapa aplikasi memang masih ada yang belum tersedia beberapa fiturnya dan lebih aman dibandingkan dengan browser atau website. Karena kalau aplikasi dia hanya stuck di aplikasi itu saja, tapi kalau dari website atau browser takutnya si anak akan membuka yang lainnya. Seperti itu, Bunda. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih Kak Ridho yang sudah menyampaikan untuk solusi yang solutif. Kemudian kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk materinya hingga tuntas. BIMTEK ini baru kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Bagaimana Kak Budi dan Kak Ridho, apakah sudah siap? Saya tambah sedikit, Pak Mr. Ridwan. Silakan, Pak Ustadz. Ya, tadi kan ada pertanyaan berkenaan dengan di kelas gitu ya. Jadi Ayah Bunda, buku masih kita gunakan. Jadi buku tulis nanti siswa itu prakteknya menyediakan buku untuk tematik dan pelajaran mapel. Ya, nanti di kelas kita pakai Infokus. Masing-masing kelas itu ada. Jadi yang tadinya papan tulis kita arahkan ke Infokus, jadi biar bisa digunakan gitu ya kelas pintarnya. Dan buku itu gunakan untuk tugas-tugas ke siswa. Nah, jadi belajar menulisnya masih tetap gitu Bunda ya. Jadi belum kita arahkan itu hanya memencet ya. Hanya menyentuh gitu. Kalau menyentuh aja siswa nggak bisa menulis gitu. Apalagi sekarang itu belum menyentuh ya. Lisan aja katanya kita bicara sudah tertulis di layarnya gitu, akan sampai seperti itu gitu, luar biasanya. Tapi kita akan tetap buku tulis masih kita gunakan, masih kita pakai itu untuk latihan menulis anak-anak gitu ya. Jadi itu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 nanti masih digunakan buku tulis ya. Baik, terima kasih Mr. Ridwan, itu dari saya. Terima kasih Pak Ustadz Iwan. Bahwasanya tadi terdapat 3 hal yang diberikan informasi terkait Bunda Ria. Jadi pertanyaannya adalah media yang paling tepat untuk peserta didik. Kemudian jawaban Kak Rindu adalah menggunakan tab untuk memudahkan serta meminimalisir untuk layar yang terlalu kecil, yaitu tablet. Lalu yang kemudian untuk yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah durasi penggunaan kelas pintar ini apakah bisa diberikan pembatasan? Ternyata untuk saat ini belum bisa. Seperti itu Kak Indo ya. Lalu yang ketiga tadi sudah diinformasikan juga oleh Ayanda Ustadz Sulistiawan terkait dengan kondisi kelas. Ternyata masih kita pergunakan untuk konvensional yang terintegrasi, yaitu tatap muka dan juga ada menulis, dan juga kita masih menginformasikan tentunya dengan kaitannya yaitu menggunakan perangkat-perangkat yang menunjang seperti ada slide ataupun proyektor yang sudah disiapkan oleh sekolah. Demikian, Bunda Ria. Baik, terima kasih Mr. Ridwan. Afwan, ada satu pertanyaan lagi. Ini kan anak saya, insya Allah ada 2 anak tuh. Itu bisa satu aplikasi 2 akun apa bagaimana nanti kira-kira ya? Bisa satu akun, maksudnya satu aplikasi, 1 akun, 2 akun bisa. Oh gitu, baik. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bunda Ria dan Kak Rindo yang sudah memberikan informasi akuratnya. Demikian juga Ustadz Sulistiawan. Baik, kita akan melanjutkan terlebih dahulu. BIMTEK langsung akan disampaikan oleh Kak Dudi dan Kak Rindo. Silakan. Terima kasih Pak Ridwan atas waktunya. Oke. Untuk Ayah dan Bunda, di sini saya akan menampilkan tampilan untuk web browsernya ya. Ya. Ayah Bunda, sudah terlihat share screen yang saya tampilkan? Sudah, insya Allah. Sudah ya.
Oke, ini adalah tampilan awal ketika ayah dan bunda masuk ke dalam website Kelas Pintar. Jadi ayah dan bunda tinggal ketik aja di Google Chrome. Di sini ayah dan bunda diwajibkan untuk menggunakan Google Chrome karena sudah terintegrasi dengan baik untuk websitenya. Di sini ayah bunda tinggal ketik saja di kolom pencarian kelaspintar.id, terlihat ya. Di sini tinggal diklik saja www.kelaspintar.id sampai muncul tampilan seperti ini. Ini adalah halaman utama saat masuk ke dalam website. Selanjutnya, di sini ayah bunda ada pilihan masuk dan daftar ya. Karena ayah dan bunda anaknya sudah didaftarkan oleh sekolah untuk akun Kelas Pintarnya. Jadi ayah dan bunda pilihnya yang masuk. Pilih yang masuk, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Di sini tinggal masukkan alamat email yang sudah diberikan oleh sekolah atau yang sudah didaftarkan oleh sekolah untuk alamat Kelas Pintarnya. Di sini tinggal diisi saja. Contohkan. Lalu untuk passwordnya itu 123456. Kalau sudah, di sini ada tampilan untuk biarkan saya tetap masuk, tinggal di checklist lalu pilih yang masuk. Oke, setelah diklik masuk, nanti akan berubah tampilan halaman awalnya atau halaman utamanya. Seperti yang ayah bunda lihat ya, seperti ini halamannya. Ini adalah halaman utama atau halaman dashboard. Halaman dashboard, di sini ada beberapa kotak. Yang pertama ada notifikasi dari Kelas Pintarnya atau ucapan selamat datang dari Kelas Pintar. Lalu di sampingnya, di sebelah kanannya ada tambah jadwal. Di tambah jadwal ini sebagai pengingat mandiri. Jadi kalau misalnya ayah bunda ingin anak-anaknya belajar mandiri, itu bisa ditambahkan di tambah jadwal ini. Tinggal diklik saja. Nanti tinggal dipilih. Di sini kita masukkan jadwal. Lalu pilih kategorinya, mau belajar, latihan, atau persiapan ujian. Untuk kelasnya sudah disesuaikan. Lalu untuk mata pelajarannya, tinggal dipilih. Lalu bab atau topiknya. Lalu pilih materi pembelajarannya. Di sini ada learn, practice, dan test. Nanti akan saya jelaskan apa itu learn, practice, dan test. Kalau sudah dipilih, tinggal atur waktu dan set tanggal berakhirnya. Jadi pengingatnya ini misalnya dari jam 8, untuk pengingatnya selesai itu sampai jam 8.30. Lalu di sini bisa diisi catatan singkat, entah apapun itu, misalnya mau dibelajar di halaman atau di bab tertentu, halaman sekian, itu bisa. Nanti tinggal klik saja buat jadwal. Nanti jadwalnya sudah akan terbuat ya. Nanti sesuai dengan tanggal di sini ada keterangannya, ada jadwal yang sudah dibuat. Ini saya balik lagi ke halaman dashboard. Lalu di bawahnya di sebelah kiri itu ada menu sekolah atau ada pop-up sekolah notifikasi. Sekolah ini adalah kalau ada kelas online yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi kalau ada sekolah online, dia akan muncul di sini jadwal kelasnya atau kelas online. Kalau tidak ada, nanti tampilannya akan seperti ini. Kelas jadwal belum tersedia. Selanjutnya di sebelah kanannya lagi ada tugas yang harus dikerjakan. Tugas yang harus dikerjakan ini saat guru mengirimkan tugas, nanti di sini akan muncul notifikasinya. Lalu ayah dan bunda tinggal klik saja untuk kerjakan tugas. Nanti kita akan muncul
tinggal diklik. Untuk mengerjakan tugasnya itu dia langsung dalam aplikasinya. Dalam aplikasinya atau dalam websitenya langsung ya, dalam platform kelas pintarnya. Selanjutnya, di bawahnya ini yang terakhir, kotak terakhir, ada aktivitas terbaru. Aktivitas terbaru itu adalah saat ayah dan bunda memperbaharui profil. Di sini ada tulisannya profil sudah diperbarui, berarti di sini kalau ingin mengganti nama itu bisa, mengganti foto dan apapun. Ini sama seperti history ya ayah dan bunda. Lalu kalau saya balik lagi ke atas, di pojok kanan atas tertera pengaturan dan notifikasi. Notifikasi ini adalah campuran atau gabungan dari tugas yang harus dikerjakan serta dengan aktivitas terbaru. Lalu di sampingnya ada pengaturan di sini untuk mengubah profil dari nama, nomor handphone, ataupun yang lainnya, kecuali alamat email itu tidak bisa diubah, kecuali kalau ayah dan bunda ingin mengubah alamat email bisa request ke saya. Lalu di bawahnya, ini tampilan menu profilnya, seperti ini. Nah, di sini ada nama, ada kelas, lalu ada asal sekolah, nama orang tua, nomor handphone. Di sini kotanya juga bisa diganti, dan nomor teleponnya bisa juga diganti. Di sini tinggal klik ubah saja. Lalu kalau ingin logout dari akunnya, tinggal klik yang keluar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Bunda? Ayah Bunda, ada yang ingin ditanyakan? Ini untuk tampilan anak atau tampilan siswanya. Baik, kita silakan kepada Ayanda dan Bunda. Tadi Kak Rindo sudah memberikan kesempatan untuk kita dapat bertanya agar lebih aplikatif. Ketika Ayah Bunda sudah bisa langsung buka, atau seperti ini Kak Rindo, mungkin ada 1-2 hal ataupun yang bisa sebagai daminya Kak Rindo agar orang tua kita ataupun ayah dan bunda kita ini bisa langsung mencobanya di rumah. Bagaimana Kak Rindo? Boleh. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal kendala, akan saya kirimkan nomor saya di kolom chat. Jika nanti ayah bunda terkendala ya saat menggunakan aplikasinya ataupun websitenya. Berarti saya lanjut kembali ya, Ridwan. Silakan Kak Rindo, terima kasih Kak Rindo. Solusi yang solutif. Ini saya lanjutkan. Setelah di halaman utama, saat ayah bunda sudah login, ini adalah halaman utama, saya langsung masuk ke produk mata pelajaran. Di sini di mana nanti akan bisa digunakan oleh anak ayah bunda untuk belajar mandiri di rumah ataupun nanti sebagai bahan ajar Bapak Ibu gurunya. Nah, di sini sudah tertera ya. Kita klik untuk produk mata pelajarannya, akan muncul mata pelajarannya dari tematik 1 sampai tematik 8. Lalu di sini ayah bunda juga bisa memilih kelas, tetapi yang terbuka itu tidak akan banyak ya untuk babnya, karena memang sudah dikhususkan sesuai dengan grade atau tingkatan anak ayah bunda di sekolah. Lalu ini saya klik salah satu mata pelajarannya, contohnya untuk tematik 1. Setelah kita klik untuk mata pelajarannya, lalu ada pemilihan subtema. Di sini ada subtema 1 sampai subtema 4. Lalu di sebelah subtema ini ada progres pembelajaran. Jadi semakin sering dibuka babnya, nanti lingkaran progres pembelajaran ini akan bergerak ke arah kanan. Sesuai dengan seringnya anaknya belajar. Seperti itu ya ayah bunda. Ini saya klik yang subtema 1. Setelah saya klik subtema 1, di sini ada 2 menu. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu hanya terdapat 2 menu. Yang pertama itu ada learn dan practice.
Tetapi untuk yang kelas tinggi di kelas 4 dan 4, 5, 6 itu ada tambahan untuk menu tesnya. Nah, untuk learn ini, untuk menu yang pertama learn, ini untuk pembelajaran atau lebih tepatnya media pembelajarannya. Saya klik learn, di sini terdapat 3 metode pembelajaran. Yang pertama ini adalah indikator untuk pembelajaran di subtema 1 ini. Sini ada keterangannya ya, kalau misalnya ayah bunda lihat, indikator pembelajaran yang dicapai oleh siswa. Ini saya klik, lalu ada tabel kontennya, saya klik lagi. Nah, ini adalah indikator yang harus dicapai, yaitu mengetahui informasi, menjelaskan, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, di metode pembelajaran yang pertama, ini ada konsep adventure, atau lebih tepatnya di sini berisi penjelasan materi yang disusun dalam bentuk presentasi interaktif bertujuan untuk memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Di sini saya klik metode pembelajaran konsep adventure. Tampilannya seperti PowerPoint, sertakan dengan audio penjelasannya. Tematik 1. Dalam pembelajaran tematik 1, terdapat 4 subtema. Pertama, membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ketiga, membahas tentang pertumbuhan hewan. Dan yang keempat, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, ini adalah tampilan konsep adventure ya. Jadi ayah bunda tidak perlu ragu lagi atau tidak perlu takut. Mungkin lebih memudahkan anak-anak ayah bunda dalam memahami materi pembelajarannya. Lalu di samping videonya ada buat catatan dan buat jadwal. Buat jadwal ini masih sama seperti yang di halaman utama tadi ya, ayah bunda ya. Ini untuk membuat jadwal mandiri. Dan catatan ini kalau misalnya anak ayah bunda belajarnya sampai di pertengahan itu bisa dibuat notes atau misalnya untuk lanjutan pembelajaran di lain waktu. Ini fungsi untuk buat catatan. Jadi caranya kita klik buat catatan, lalu isi judulnya, contohnya subtema 1. Lalu isi catatannya adalah mungkin di slide berapa anak ayah bunda terakhir kali belajar mandirinya. Misalnya di slide 12. Kalau sudah, kita klik simpan. Ini sudah berhasil ditambahkan. Untuk notes-nya nanti dia ada di bawah videonya. Nah, di sini kita klik aja yang icon segitiga ya. Kita klik. Lalu muncul judul yang tadi sudah kita buat di catatan, tinggal kita lihat catatan. Klik lihat catatan. Nah, ini slide 12. Cara untuk memudahkan ayah bunda masuk ke dalam slide yang sudah ditentukan, kita tinggal pilih outline. Kita klik outline, lalu kita tinggal scroll ke bawah untuk slide di 12. Slide 12. Sebagai lanjutan dari berkembang biak, maka makhluk hidup akan bertumbuh sampai akhirnya mati. Perhatikan bagian ini untuk memahami pertumbuhan makhluk hidup. Nah, ini adalah untuk memudahkan ayah bunda dalam mencari slide yang tadi sudah dibuat di catatan. Kita tinggal pilih yang outline, lalu untuk mengulang kembali penjelasannya, tinggal kita klik yang arah putar balik ini ya, atau bisa dibilang rewind atau replay. Lalu untuk sound-nya di sebelah kanannya, lalu untuk yang paling terakhir di sebelah kanan ini untuk full screen tampilannya.
Nah, selanjutnya mungkin ayah bunda juga sudah paham ya. Yang ini untuk ke halaman sebelumnya dan yang ini untuk halaman selanjutnya. Ini adalah tampilan atau metode pembelajaran yang pertama, yaitu konsep adventure. Lalu yang kedua adalah electronic book atau buku yang didigitalkan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk e-booknya ini, dia per subbab ya ayah bunda ya. Jadi tidak digabung-gabung. Kita sudah menyediakan e-booknya itu dalam satu bab. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi di scrollnya, tinggal di scroll dalam kotak e-booknya. Ini tampilan dari e-book di kelas pintar. Sampai sini dapat dipahami ya, ya bunda semua. Oke, selanjutnya tadi setelah saya membahas metode pembelajaran, di sini saya akan membahas lagi menu latihan soal. Jadi setelah anak ayah bunda belajar mandiri, di sini ada menu praktis atau menu latihan yang dapat ayah bunda gunakan untuk mempermudah atau mengetahui seberapa paham anak ayah bunda dalam memahami materi pelajarannya. Nah, dalam praktis ini atau latihan soal ini kita ada beberapa latihan soal. Yang pertama ada playhub atau di sini ada penjelasannya berisikan ragam bentuk latihan seperti mencocokkan pilihan benar atau salah, mengingat konsep dan lain-lain yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi tertentu. Di playhub ini nanti ada 5 konten yang bisa ayah bunda gunakan untuk latihan. Yang pertama memory match atau mencocokkan. Ini saya klik. Setelah saya klik untuk kontennya, yang pertama itu memory match, tampilan seperti ini. Lalu saya klik mulai. Nah, ini sudah seperti ini ya. Ini tampilannya. Cara untuk menjawabnya adalah kita klik kotak di bagian kiri. Ini terlihat ya, kalau ada warna merah, walaupun agak padam. Sini contohnya saya klik cicak. Lalu saya klik lagi di kotak yang sebelah kanan untuk mendapatkan jawabannya. Nah, ini seperti ini. Lalu dilanjutkan hal yang sama untuk kotak yang selanjutnya. Misalnya bertelur, pemilihannya ayam, manusia, paru-paru, lalu 5.277 melahirkan. Kalau sudah seperti ini terisi, kita langsung klik kumpulkan untuk mendapatkan hasil atau jawabannya. Nah, ini seperti ini ya, kalau sudah mengumpulkan. Kalau ada jawaban yang benar, dia akan checklist seperti ini. Kalau ayah bunda ingin mengulang kembali, tinggal klik ulang kembali. Lalu tinggal kita cocokkan kembali. Oke, selanjutnya tadi setelah saya membahas atau menjelaskan tentang playhub di memory match, mungkin untuk yang konten lainnya ayah bunda bisa lakukan di rumah atau bisa uji coba di rumah untuk konten-konten yang selanjutnya. Lalu latihan soal yang kedua adalah get set go.
Get Set Go ini adalah soal pilihan ganda yang disusun sesuai dengan materi pelajaran. Ini saya klik Get Set Go, muncul notifikasi seperti ini, lalu kita klik Let's Go. Kita pilih bab yang diinginkan, karena ini saya masuk ke bab 1 atau subtema 1, saya pilih, saya centang yang subbab 1, klik mulai latihan. Di sini ada pemilihan judul, kita isi kotak yang berwarna orange ini, lalu kita klik mulai latihan. Tampilannya seperti ini ya Ayah Bunda. Kalau sudah, cara menjawabnya kita tinggal klik aja salah satu pilihan gandanya. Kalau jawabannya benar, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalnya jawabannya salah, nanti akan seperti ini. Dan akan diberi kesempatan satu kali lagi untuk menjawab sampai jawabannya benar. Nah, jadi hanya 2 kali kesempatan ya Bunda. Kalau misalnya salah dua kali, dia akan masuk langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah diisi semua untuk pertanyaannya atau sudah dijawab semua pertanyaannya, di sini Ayah Bunda tinggal scroll lagi ke atas, lalu ada tulisan selesai. Kita klik selesai, ada pop-up atau notifikasi seperti ini. Kita pilih yang ya saya sudah selesai. Nanti akan ada skor akhir dan progres pembelajarannya. Di sini ada skor akhirnya. Untuk durasi tesnya, menjawab itu sekitar 1 menit mengerjakan. Lalu untuk kecepatan menjawab per soalnya, di sini ada. Lalu dengan tingkat akurasi atau jawaban yang benarnya. Lalu di sampingnya ada statistik. Di sini ada jawaban benar, ada jawaban salah, dan tidak terjawab. Lalu di bawahnya ada keterangannya juga. Ada hasil tes. Lalu ada percobaan. Jadi Ayah Bunda juga tahu ya untuk soal berapa, soal di nomor berapa untuk anak Ayah Bundanya. Diulang kembali. Selanjutnya untuk latihan soal worksheet ini adalah berisikan pertanyaan esai. Nah, di sini ada penjelasannya juga ya Ayah Bunda ya. Mungkin Ayah Bunda bisa coba atau explore di rumah apa saja, atau ada kendala apapun, itu nanti bisa hubungi saya. Nanti akan saya jawab kendala-kendala yang Ayah Bunda alami. Di sini untuk worksheet, dia berisikan soal esai yang memerlukan jawaban singkat siswa. Soal-soal tidak hanya dalam bentuk pertanyaan, tetapi juga dikemas dalam bentuk gambar juga. Dan dalam worksheet ini, Ayah Bunda juga tidak perlu takut ya, karena memang sudah disertai dengan jawaban yang benar dan penjelasannya juga untuk worksheetnya. Selanjutnya, think and share. Di sini berisikan tentang kasus, kejadian, atau fenomena yang ditemukan dalam keseharian siswa. Jadi think and share ini diperuntukkan untuk anak Ayah Bunda bisa berpikir lebih kritis lagi, atau lebih membuat pola pikir anak Ayah Bunda itu terbentuk ya. Jadi Ayah Bunda tahu seperti apa nih kalau misalnya ada kasus seperti ini, anaknya akan bertingkah seperti apa atau melakukan hal seperti apa. Nah, ini ditujukan untuk itu.
Sampai sini sudah paham semua ya Ayah Bunda ya? Kalau sudah paham, saya lanjut lagi untuk yang terakhir, yang mungkin akan digunakan di sekolah, yaitu di produk sekolah. Di produk sekolah ini nanti akan berisi tampilan seperti ini. Yang pertama ada informasi sekolah, lalu ada kelas dan grupnya. Lalu di samping kanannya ada jadwal kelas. Jadwal kelas itu sama seperti yang di halaman utama ya. Kalau misalnya Bapak Ibu gurunya membuat kelas online, dia akan muncul jadwal kelas online-nya. Lalu di bawahnya informasi sekolah itu ada PR. PR ini sifatnya ayah bunda itu harus download terlebih dahulu tugasnya, lalu upload. Jadi untuk pengisian PR-nya tetap membutuhkan siswanya menulis terlebih dahulu. Jadi kalau sudah menulis, lalu jawabannya difoto, lalu baru di-upload. Itu fungsinya. Jadi di sini tidak dalam aplikasi aja ya. Jadi mengerjakannya bukan hanya di aplikasi, tapi di sini siswanya atau anak ayah bunda itu diwajibkan juga untuk menulis juga. Lalu untuk yang project masih sama dengan PR, jadi harus di-download terlebih dahulu tugasnya atau PR-nya, lalu dikerjakan dalam buku tulis, difoto, lalu di-share. Lalu yang ketiga, di sini ada yang paling bawah ya, ada tugas. Tadi tugas yang sudah saya jelaskan, itu di halaman utama, tugas yang harus dikerjakan, dia pengisiannya langsung di platform kelas pintar. Jadi sama seperti mengisi Google Form ya, Ayah Bunda ya. Kalau misalnya Ayah Bunda sering menggunakan Google Form, pasti sudah paham. Lalu yang terakhir ada ujian. Ujian ini kalau misalnya Ayah Bunda atau dari guru membuat ujian online dari kelas pintar, di sini akan muncul notifikasinya dan pengisiannya pun langsung dari platform atau aplikasi kelas pintar. Nah, untuk Yuk Belajar ini harusnya adalah rekaman sesi kelas online yang sudah berlalu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gurunya sudah membuat kelas online sama seperti Zoom atau Google Meet, di sini akan terekam secara otomatis dan anak ayah bunda bisa menontonnya sampai berkali-kali, atau misalnya mau mengulang kembali materi yang dijelaskan itu bisa di Yuk Belajar ini sampai bosan lah ya, atau sampai masa kerja samanya habis. Oke, jadi seperti ini ya tampilan dari akun siswanya. Karena akun siswa itu lebih pasif karena sifatnya menerima tugas yang dikirimkan oleh Bapak Ibu gurunya. Sampai sini sudah paham semua ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan kepada ayahnya dan bunda yang memberikan pertanyaan. Dipertanyakan. Bunda Wawa, Bunda Kakak Gazi, mungkin memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Ustadz Ridwan. Ini Siap. saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini kan berarti paperless ya. Untuk nantinya ketika tatap muka, apa anak-anak juga harus dibawakan gadget jadinya? Karena kalau dilihat dari ini kan tadi presentasinya tadi itu benar-benar dimudahkan ya gitu. Cuman nanti ketika aplikasi di lapangan ditatap muka itu bagaimana gitu? Apa hanya untuk sekedar di tugas-tugas saja nantinya gitu? Terus yang kedua ini kembali lagi ini aplikasi yang ini apa berat tidak ya, takutnya gitu. Kadang-kadang kan kita loading apa-apa kalau yang hitungannya aplikasinya berat itu juga beberapa HP tidak bisa gitu ya.
Misalnya ada kayak semacam kendala begitu. Terus yang ketiga untuk download dan upload tadi berarti masih dibutuhkan harus punya printer ya? Apa ada ya gitu, tidak semua kan mempunyai printer gitu loh untuk bisa ngeprint misalkan ada tugas yang harus dikerjakan gitu. Itu saja sih. Oke. Terima kasih Bunda Kakak Gazi. Mungkin yang kedua terlebih dahulu ada Bunda Sadin. Bunda Sadin dipersilakan. Suaranya belum keluar. Masih di mute ya Ibu Bunda. Sadin. Bunda Sadin masih di mute. Oke. Assalamualaikum Ustadz Ridwan dan yang lainnya, Ustadz Setiawan. Pertanyaan saya tadi lihat dan segala macamnya, ini aplikasinya kurang lebih seperti Google Classroom ya, Mr. Ridwan. Cuman kayaknya tampilannya jauh lebih bagus dan lebih canggih, istilahnya seperti itu. Saya lihatnya seperti itu ya. Cuman sama seperti tadi Bunda Wawa dan Gazi, aplikasinya penggunaannya di kelas itu akan seperti apa gitu. Apakah ini akan jadi yang utama atau ini kayak cuman reminder, kan selama ini kita pakai Google Classroom itu karena kita online. Sedangkan sekarang kayaknya udah mulai kelas offline udah mulai berjalan dan mungkin akan full gitu kan. Nah ya ini benar, apakah harus bawa gadget ke sekolah atau ini hanya reminder besok ada tugas, besok harus ngumpulin tugas, atau yang memang ini akan utama, jadi berdampingan gitu ketika kita anak-anak sekolah di sekolah itu menjadi di bawah juga gitu, dan itu jadi yang utama. Karena kan situ tadi ada ujian dan lain-lain ya. Terus yang kedua, saya tadi sempat mau buka di HP, itu kan ada kayak berlangganan segala macam gitu kan, ada langganan buat apa ya, buat masuk kelasnya kalau nggak salah. Itu mohon maaf, apakah nanti kita orang tua akan dikenakan biaya tambahan yang include di SPP, atau memang ini ada tambahan biaya yang lain aja seperti itu. Terus sementara sih itu aja, kurang lebihnya hampir sama sih pertanyaannya. Kalau tadi penjelasan dari si aplikasinya sendiri sepertinya udah sangat bagus dan kayaknya akan lebih mudah digunakan mungkin daripada yang sebelumnya sih, Ustadz Ridwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Sadin dan juga Bunda Kakak Wawa. Ya, silakan Bapak Ustadz yang masih mau menambahkan, Pak Ustadz. Siapa? Saya Mr. Ridwan ya? Nah, Pak Ustadz, mungkin mau menambahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bunda Wawa, Gazi, dan Bunda Sadin gitu ya. Berkaitan dengan aplikasinya di sekolah, ya. Jadi siswa tidak membawa gadget, gitu. Jadi kita hanya menggunakan nanti infokus saja di sekolah gitu. Jadi anak melihat di layar yang besar. Nah kemudian untuk posisinya apakah dia diutamakan, karena sekarang kita juga offline ya, tidak online gitu. Nah jadi kelas pintar ini ya masih sifatnya adalah pelengkap gitu ya Ayah Bunda ya, pelengkap dari kurikulum yang kita gunakan. Jadi tidak sepenuhnya kita gunakan kelas pintar gitu, memang intinya tidak menyulitkan orang tua ya dalam pelaksanaan pembelajarannya, karena orang juga sebagai pendamping, guru juga sebagai pendamping. Nah kita sama-sama mendampingi anak kita gunakan alat ini bagaimana mempermudah guru dan orang tua gitu ya Bunda ya. Ini kan alatnya udah canggih nih, tapi gurunya juga harus canggih, alatnya bagus. Kalau gurunya nggak bisa, orang tuanya nggak bisa, percuma saja. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar dari pihak sekolah dan juga pihak orang tua bagaimana menggunakan alat ini kan. Tadi sudah didengarkan kan, yang biasanya mungkin ayah bunda kalau mau ujian membacakan, mungkin apa nggak ada ya, sudah bisa baca sendiri atau membacakan ya. Yang saya tahu dulu kalau saya ngajar itu orang tuanya gelisah selalu membacakan materi yang besoknya akan ujian. Nah tadi kan ternyata ada audionya. Nah itu tinggal enak tuh, tinggal klik aja udah dengerin.
Ini seperti itu. Yang jelas alat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar ya kemampuan siswa juga meningkat gitu ya. Dan ini juga mempermudah ayah bunda dan juga guru ya dalam penilaian, juga ayah bunda dalam pemantauan dan monitoringnya gitu ya. Nanti kita tanyakan apa keluhannya kita kepada Pak Rindo dan timnya, yang mudah-mudahan bisa melengkapi kebutuhan yang dari sekolah gitu ataupun dari kebutuhan ayah bunda semuanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya berkenaan dengan biaya. Nah, itu ayah bunda tidak dikenakan biaya lagi karena sudah masuk include kemarin daftar ulang. Jadi buku. Jadi biaya dari buku itu kita alokasikan ke kelas pintar ini. Ya, kelas pintar ini kan kita berlangganan selama setahun. Nah, kalau memang nanti oke ternyata membantu kita semuanya ya diperpanjang gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ambil biaya kembali. Mungkin itu. Ada lagi Mister, apa lagi? Tadi pertanyaannya berkenaan berat atau tidaknya tadi mungkin ini ya Pak Rindo nanti bisa menerangkan. Baik, silakan. Terima kasih Ustadz Iwan yang telah menyampaikan terkait tentang paperless dan unsupport tools. Ternyata ketika di sekolah kita akan menggunakan InFocus. Dan terkait untuk biaya sudah termasuk dalam Inchart sebagai pengganti buku, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk aplikasinya, apakah aplikasi ini utama? Tidak, ternyata aplikasi ini hanyalah sebagai pendamping, yaitu additional saja Bunda sifatnya. Demikian Bunda Sadin dan juga Bunda Kak Gazi. Mungkin ada yang disampaikan? Atau nanti kita akan lengkapi terlebih dahulu informasi terkait oleh Kak Rindo sebagai koordinator dari BIMTEK ini. Silakan Kak Rindo, mungkin mau menambahkan sesuatu. Untuk penambahan tadi ya, untuk aplikasinya berat atau tidak, untuk beratnya itu tidak ya, karena memang hanya memakan memori sekitar 150-an MB, tidak terlalu berat. Dan untuk penggunaan paket datanya pun tidak terlalu banyak juga. Pak Rindo mohon izin suaranya terputus Pak Rindo. Lumayan banyak untuk suara terputus-putus ya Mister ya. Halo Kak Rindo. Dan satu lagi, tadi ada paket berlangganan. Kita memang ada paket berlangganan yang sudah kerjasama dengan sekolah. Ya, sinyal saja ya. Dibantu Pak, ini jaringan saya. Ya, tadi suara Kak Rindo terputus-putus ya. Tadi mungkin menegaskan saja dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Rindo. Jadi pada dasarnya kalau untuk aplikasi kelas pintar ini ya, whether itu mau diinstal melalui aplikasi yang diinstal melalui handphone ataupun mau akses via web ya, ini relatif ringan sih ayah bunda ya. Artinya kalau misalkan tadi ada yang di-mention oleh bunda mungkin karena loading itu mungkin karena faktor jaringan saja gitu ya. Karena kan kita sifatnya online, jadi yang mau tidak mau bergantung dengan konektivitas ataupun jaringan tersebut gitu. Yang jelas asalkan jaringannya bagus gitu ya, insya Allah untuk penerapan ataupun penggunaan kelas pintarnya pun itu relatif akan baik juga sih nanti seperti itu. Terima kasih mungkin. Ya, silakan dilanjut, mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih Kak Budi untuk informasi terkait lanjutan dari Kak Rindo yang jaringannya saat ini sedang terkendala. Baik, mungkin ayah Anda dan Bunda mau memberikan informasi lain ataupun mau bertanya. Waktu sudah menunjukkan sebagai pengingat, yaitu sudah pukul 11:56. Dan kami informasikan juga ayah Anda dan Bunda sebetulnya bahwasanya untuk bimbingan teknis kali ini ayah Anda dan Bunda akan dibimbing long life learning, tidak perlu khawatir. Jadi selama ayah
Anda dan Bunda terdapat kendala, bisa langsung nanti. Jadi akan tetap dibimbing, bukan hanya untuk saat ini saja. Oleh karenanya kami sampaikan, apabila ada kesulitan ataupun dirasa menyulitkan, baik mulai dari gigabyte-nya ataupun mulai dari informasi-informasi yang lainnya yang berhubungan dengan kelas pintar, nanti kami akan fasilitasi. Dan Kak Rindo juga sudah memberikan nomor telepon sebagai solusi yang solutif. Jadi ayahanda dan bunda bisa langsung melakukan informasi tersebut melalui jalur pribadi kepada beliau. Atau jika ingin difasilitasi oleh kami, bisa langsung bertanya kepada kami. Demikian ayahanda dan bunda. Mungkin dari Kak Dudi ataupun Kak Rindo mau menyampaikan kembali terkait untuk materi-materi dengan BIMTEK yang kita selenggarakan pada kali ini untuk kelas 1 dan kelas 3-nya. Kelas 1 hingga kelas 3. Bagaimana? Kak Rindo dan juga Kak Dudi? Ya, terdengar suara saya, Pak? Alhamdulillah terdengar, Kak Rindo. Mohon izin sejenak, Kak Rindo, karena ada pertanyaan di kolom chat terkait untuk dari Bunda Sarwenda. Tadi bertanya tentang biaya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bunda Sarwenda yang sudah memberikan kembali penguatan tentang biaya. Bahwasanya tadi Ustadz Iwan telah menyampaikan biaya tersebut untuk biaya berlangganan ini, Pendaftar Kelas Pintar sudah termasuk di dalam pembayaran di awal, yaitu sebagai alokasinya, in charge sebagai pengganti buku, kurang lebih seperti itu kalau kami tidak salah menyimpulkan informasi dari Ustadz Iwan. Akan diperkuat kembali oleh Ustadz Iwan. Ustadz Iwan, silakan diinformasikan kembali, khawatir ingin mendengar langsung secara eksplisit dari Ustadz Iwan. Baik, benar sekali Mr. Ridwan. Jadi untuk biaya sudah ditanggung sekolah ya, dan itu juga sudah dibayarkan oleh Ayah Bunda ketika daftar ulang gitu ya. Yang mungkin kemarin kalau kita menggunakan buku itu sekitar habis 1 juta lebih gitu ya. Tapi kemarin tidak, sekitar mungkin 7,5 atau 800 gitu untuk berlangganan ini gitu ya. Dan untuk pendukung-pendukung yang lainnya. Jadi sudah tidak diambil biaya lagi. Baik. Baik, terima kasih kepada Ustadz Iwan yang telah memberikan penguatan kembali bahwasanya biaya tersebut sudah termasuk ketika daftar ulang. Seperti itu kurang lebihnya Bunda. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Bunda Alia, Masya Allah. Bunda Alia silakan. Untuk saat ini disampaikan yang ingin dipertanyakan ataupun ada informasi-informasi akuratnya. Silakan Bunda Alia. Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, silakan. Ya, mohon maaf Pak Ridwan. Mau nanya, ini kalau kelas pintar saya mungkin kelewat ya. Kalau untuk kegiatan menulis atau pensil dan buku itu bagaimana ya selanjutnya ya? Karena itu seperti itu. Karena kalau saya lihat itu untuk melatih kesabaran anak kan dari menulis ya, gitu. Gimana ya? Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Ayahanda Alia yang telah menyampaikan apakah akan dihilangkan nanti aktivitas menulisnya. Ternyata tadi yang disampaikan oleh Kak Dudi dan juga Kak Rindo bahwasanya tidak akan menghilangkan esensi dari menulis, atau kita akan mendengarkan langsung dari para fasil tersebut, fasilitator dari kelas kelas pintar tersebut. Silakan Kak Rindo atau Kak Dudi ingin menyampaikan secara eksplisit untuk informasi yang tadi dipertanyakan sebelum nanti kami berikan kesimpulan. Silakan Kak. Baik Ayah, jadi yang jelas tadi juga sudah disampaikan dengan jelas oleh oleh Ustadz dan jajarannya. Jadi memang untuk kelas pintar ini nantinya memang hanya sebagai suplemen ya, atau tambahan untuk media belajar bagi putra-putri kita nantinya. Yang jelas, yang utama jelas itu adalah pembelajaran dari pihak guru-gurunya, ya seperti itu. Jadi, adapun tadi hal yang Bapak sampaikan gitu ya, terkait untuk kegiatan menulis dan sebagainya tetap akan dilakukan sebagaimana mestinya ya. Itu baik nanti akan dideliver oleh guru-guru yang ada di sekolah tentu. Jadi sekali lagi untuk posisi kelas pintar ini itu sama sekali tidak akan menggantikan ya tugas utama daripada guru-guru ya yang sudah berjalan tentunya. Jadi ini hanya sebatas suplemen ataupun tambahan saja atau amunisi untuk belajar bagi putra-putri Ayah. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dudi yang telah menyampaikan kembali secara berkala terkait untuk hal tersebut. Dan saat ini
Insya Allah pertanyaan dari Ayahanda Alia sudah terjawab Ayahanda Alia ya. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan dari Ummu Adam. Masya Allah. Jadi untuk pertanyaan Ummu Adam terkait dengan orang tua apakah bisa mengulang? Tentunya sudah disampaikan tadi karena di beberapa menit awal, jadi sudah disampaikan bisa Bunda seperti itu. Jadi Ummu Adam bisa mengulanginya kembali secara berulang ataupun berkala seperti yang Bunda inginkan. Baik untuk mengulang materi atau latihan soal seperti itu. Dan terkait untuk pertanyaan berikutnya ada Bunda Sarwenda terkait untuk pelajaran mengaji, Masya Allah, Al-Quran dan tilawati. Nanti materinya juga akan kami integrasi Bunda. Kenapa demikian? Karena untuk aplikasi kelas pintar ini merupakan pendamping. Yang namanya pendamping itu tentunya membutuhkan pendamping yang lain. Saling bersinergi, oleh karenanya selain ada tatap muka, kita juga mencantumkan semua proses pembelajaran ini di dalam kelas pintar agar sinergisitas kita semakin terajut dengan erat tentunya. Seperti itu, Bunda Sarwenda. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan oleh Ayahanda dan Bunda, baik menggunakan kolom chat ataupun boleh secara direct, secara langsung. Dan kami informasikan juga agar tidak bertanya-tanya kembali, apakah BIMTEK ini hanya sampai saat ini? Tidak perlu khawatir. BIMTEK ini diadakan sampai dengan long life learning. Sepanjang kita masih ada sinergisitas dengan tim kelas pintar yang dikomandai oleh Kak Rindo sebagai koordinatornya, kita akan tetap bersinergi. Karena Kak Rindo juga sudah memberikan nomor telepon beliau yang bisa dihubungi secara langsung ataupun mau melalui SD Islam Rasid yang kita cintai karena Allah bersama ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 3 menit, Ayahanda dan Bunda, waktu salat zuhur sudah berkumandang tadi azannya. Tapi tidak perlu khawatir, kami akan tetap memberikan kesempatan apabila masih ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun memberikan informasi terkait dengan BIMTEK ini dari Kak Dudi ataupun Kak Rindo. Kami tetap mempersilahkan. Silakan Ustaz Iwan, sepertinya Ustaz Iwan ingin memberikan rangkaian kalimat. Silakan Ustaz. Baik, Mas Ridwan, ingin menguatkan kembali saja tadi yang ditanyakan oleh Bu Sarwenda Indrani berkenaan dengan mengaji atau tilawati. Ya, kita lebih mengedepankan offline gitu Bunda ya, tetap muka di sekolah. Insya Allah kita Senin sampai Kamis kita tetap muka, nanti untuk Jumatnya, nah kita online untuk kita pergunakan aplikasi kelas pintar ini. Jadi wabil khusus untuk mengaji memang lebih efektif itu kita tatap muka, jadi tetap di sekolah. Dan nanti jika ada yang kurang waktunya, nah itu baru kita bisa menggunakan, kita bisa online. Ya, jadi semuanya intinya kita blended learning itu ya Ayah Bunda semuanya. Jadi di tatap muka juga dilakukan, di online untuk menambah kekurangannya atau mengulangi kembali, nah itu juga akan kita lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini ya kita bisa menjadikan anak-anak kita ya kuat agamanya, akhiratnya dan juga kuat dunianya. Seperti itu Mr. Ridwan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ustaz Iwan yang telah menyampaikan penguatan kembali terkait dengan blended learning seperti itu. Jadi semuanya akan dijadikan satu agar terdapat sinergisitas yang cukup erat dan sangat erat agar terjadi simbiosis mutualisme. Karena saling membutuhkan itu sangat penting. Oleh karenanya kita dalam hal ini membutuhkan informasi-informasi yang Bunda mungkin belum ketahui atau ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan kelas pintar ini. Dan tentunya kami akan menyampaikan secara berkala. BIMTEK ini adalah long life learning. Selama kami masih mengadakan jalinan silaturahim dengan tim kelas pintar, tentunya akan terus diadakan BIMTEK yang serupa seperti ini kurang lebihnya. Dipersilakan Ayahanda dan Bunda yang ingin memberikan pertanyaan kembali, atau dari Kak Dudi dan juga Kak Rinda yang ingin menyampaikan materi-materi yang mungkin belum tersampaikan secara aktual. Silakan Kakak. Oke, kalau untuk beberapa materi itu tadi sudah untuk materi yang ini ya, yang sudah tersedia dari kelas pintar itu kita sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Kita masih bisa masuk ke dalam kurikulum ke-13 dan juga masih bisa masuk ke dalam kurikulum terbaru atau yang bisa disebut Merdeka Belajar. Itu aja sih tambahan. Mungkin Kak Dudi ada tambahan lagi?
Baik, terima kasih Kak Rindo. Silakan Kak Rindo. Silakan. Silakan Kak Didi. Saya rasa sih semuanya sudah tersampaikan dengan sangat jelas ya, itu dari Kak Rindo dan juga dari Ustadz Ridwan dan juga Ustadz Sulistiawan ya. Yang jelas mungkin nanti untuk seperti tadi juga sudah disampaikan, jadi bahwasanya pertemuan kita tidak hanya sampai di sini saja ya, jadi nanti untuk kedepannya pun kita akan terus mendampingi ya adik-adik, siswa dan juga ayah bunda sekalian ya selama menerapkan ataupun menggunakan classmate. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau saya nanti kedepannya ada yang masih kurang jelas, masih bingung ya, kita akan ada ya untuk ayah dan bunda ya untuk mendampingi untuk menjelaskan perihal. Baik, terima kasih Kak Didi yang telah menyampaikan uraian penguatan dan juga tadi Kak Rindo bahwasanya aplikasi ini, platform ini tetap berhubungan erat dengan K13 dan juga IKN, implementasi kurikulum merdeka. Oleh karenanya kami sangat menginginkan apabila ada ayahanda dan bunda yang masih berkeinginan memiliki pertanyaan, tidak perlu khawatir, diberikan kesempatan kurang lebih berikan kesempatan 10 menit. Mengapa demikian? Karena waktu juga yang kami sangat kita. Kenapa demikian? Karena zuhur sudah masuk ayahanda dan bunda. Tetap tidak perlu khawatir, kami akan berkenan untuk menyimak terlebih dahulu rangkaian pertanyaan yang akan bunda ataupun ayah sampaikan. Bunda Bazil mungkin, Bunda Dio, Bunda Kakak Izra, Bunda Aski, Bunda Sarwanda, Bunda Uyin, Bunda Bagas, dan Bunda Bima mungkin memberikan pertanyaan. Cukup mungkin bisa Ridwan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Iwan. Ya, baik ayahanda dan bunda, ya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali. Oleh karena tidak ada pertanyaan, kami akan mereview sedikit untuk penguatan juga perihal yang tadi disampaikan oleh rangkaian fasilitator kita, yaitu ada Kak Rindo dan juga Kak Dudi, bahwasanya kurikulum 2000 kompetensi dasar yang ayah dan bunda juga bisa mempelajarinya di sana sebagai bahan pendampingan edisional ataupun suplemen pendampingan dari berbagai sisi. Seperti itu bunda dan ayah. Jadi itu saja yang kami sampaikan sebagai penguat dan terkait untuk hal-hal lainnya. Setelah ini apabila masih ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Kak Rindo atau bisa melalui wali kelas masing-masing. Untuk kelas 1 tentunya bisa bersama Miss Indri, kelas 2 bersama Miss Fadla, dan kelas 3 bersama Pak Z. Baik, apabila tidak ada pertanyaan kembali, rangkaian sudah kita buka dengan basmalah, tentunya kita akan menutupnya dengan kalimat syukur, yaitu hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Wahid isnaini salasa, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika.